Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah ekonomi kendaraan ya. Kemarin sudah kita bahas tentang Digital Human Modeling atau DHM. Nah, untuk buku DHM ini nanti sama buku ekonomi kendaraan itu akan saya upload nanti pada pertemuan terakhir ya ketika UAS ya. Jadi sebagai bekal nanti ketika kalian mengajar ya bisa melihat dari buku itu. Nah, namun untuk buku ergonomi ini nanti sama THM itu memakainya bahasa Inggris ya. Itu saya ambilkan dari buku luar ya tentang ergonomi kendaraan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang risiko akibat kesalahan ergonomi ya. Nah, hasil analisis data itu menjelaskan bahwa di Indonesia itu kecelakaan kerja itu terjadi kebanyakan disebabkan oleh faktor human error ya atau dari pekerja itu sendiri ya kemudian dari pihak manajemen perusahaan. Nah, kecelakaan yang disebabkan oleh pekerja itu terjadi karena sikap tidak hati-hati dan sikap bahasanya itu tidak mematuhi peraturan kerja atau teledor ya bahasa Jawanya teledor yang telah dibuat oleh pihak manajemen. Jadi pekerja itu apabila dia memang basic sifatnya itu atau karakternya itu tidak disiplin, tidak bahasanya itu mematuhi tata tertib, maka ketika bekerja juga akan terbawa. Nah, sikap-sikap ini itu yang bahaya, ya, yang akan menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, maka ketika kita mengajar di SMK, maka perlu ditanamkan sikap-sikap disiplin dalam praktek. Nah, ketika praktek itu sudah disiplin, insya Allah ya, ketika siswa bekerja nanti juga sudah terbiasa ya, dengan sikap-sikap dan tata aturan yang ada di industri. Ya, itu. Nah, maka sebagai seorang pendidik ya nanti kalian bisa menerapkan sikap-sikap yang baik ketika praktek ya mungkin dibuat kontrak pelajaran dulu ya pada para siswa ya supaya nanti ketika praktek mereka melanggar ya berarti melanggar kontrak mereka mendapatkan konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, kemudian sedangkan faktor penyebab yang ditimbulkan dari pihak manajemen itu biasanya tidak adanya alat-alat keselamatan kerja atau bahkan cara kerja yang dibuat oleh pihak manajemen masih belum mempertimbangkan segi ergonominya. Ini bisa kita amati ya pada mohon maaf ini bengkel-bengkel yang tidak resmi ya, bengkel mobil maupun bengkel bubut, bengkel las yang di pinggir jalan itu perlengkapan K3-nya ya kurang ya. Kita memaklumi ya bahasanya di sini memang untuk bengkel mobil di pinggir jalan itu ya peralatannya seadanya ya. Nah, maka ketika kita mendidik dengan baik ya, sehingga nanti ada anak didik kita yang berwirausaha membuka bengkel, ya sebisa mungkin nanti paling tidak mereka tahulah untuk K3 dasarnya. Perlengkapan APD dasarnya yang wajib ada itu tahu. Sehingga ketika besok mereka berwirausaha ya, harapannya ada peningkatan ya peningkatan apa ya sumber daya manusianya sehingga bengkel-bengkel di pinggir jalan itu ya menerapkan pola K3 walaupun hanya sederhana di depan rumah ya itu. Nah, seperti itu ya untuk apa namanya kecelakaan yang terjadi akibat apa namanya human error dan manajemen ya. Nah, kemudian ketika apa namanya kita membahas tentang ergonomi ya, ergonomi juga membahas tentang keselamatan kerja. Nah, kita bisa mengidentifikasi risiko yang akan terjadi ya ketika pekerjaan itu sudah dilaksanakan secara terus-menerus ya. Nah, ini contoh yaitu faktor risikonya itu pengulangan yang banyak. Nah, ketika kita membuat sebuah industri atau perusahaan misalnya industri rumah tangga atau bengkel, nah, maka banyak karyawan kita itu melakukan pekerjaan yang mengulang-ulang ya. Contohnya menjalankan gerakan yang sama berulang-ulang. Nah, biasanya terjadi pada industri-industri.
Nah, contoh di industri itu ada bagian yang memasang roda, ya. Masang roda itu dari pagi sampai sore sampai lembur itu juga gaweane atau pekerjaannya juga memasang roda. Nah, solusinya bila gerakannya berulang-ulang ya supaya tidak terjadi kelelahan atau mungkin apa namanya otot yang sakit karena pekerjaan berulang-ulang tersebut. Nah, kita solusinya itu mendesain kembali cara kerja untuk mengurangi jumlah pengulangan gerakan. Jadi di situ ada variasi. Jadi tidak hanya monoton gerakannya masang roda saja, tapi diberikan variasi. Nah, atau meningkatkan waktu jeda antara ulangan, ya, gerakan ulangannya maksudnya, atau menggilirnya dengan pekerja lain, ya. Tapi pada perusahaan memang jarang sekali untuk menggilirnya dengan pekerja lain selain ganti shift atau mungkin dia izin ke toilet. Nah, maka diberikan waktu jeda juga itu sebetulnya kalau di perusahaan memang jarang, ya. Jedanya terlalu lama itu jarang. Jadi bisa mungkin perusahaan itu ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kita lihat saja di daerah Pantura, kalau motor dan mobil itu yang lewat itu sehari bisa dihitung berapa truk. Ya. Sekali keluar itu, ya motornya bisa sampai ribuan. Nah, maka bisa kita analisis ya di situ. Berarti setiap orang itu jatahnya ya per hari nggarap misal masang ban itu berapa kali kan kayak gitu. Nah, maka di sini perlu dipikirkan ya. Kemudian beban berat. Nah, beban fisik yang berlebihan selama bekerja, ya baik itu menarik, memukul, mendorong, semakin dengan banyak daya yang harus dikeluarkan, maka semakin berat beban bagi tubuh. Nah, maka semakin berat orang bekerja, ya maka beban apa ya? Beban bagi tubuhnya akan semakin berat. Nah, beda dengan seorang yang memang sudah terlatih ya, kayak semisal macam kulit panggul itu sudah biasa. Tapi bagi orang yang baru masuk kerja, misal seorang siswa SMK yang baru lulus, kemudian daftar, kok pekerjaannya berat seperti itu, maka dia akan kaget. Nah, solusinya bagaimana untuk mengurangi beban berat? Ya, itu mengurangi gaya yang diperlukan untuk melakukan kerja. Ya, mendesain kembali cara kerjanya, ya, menambah jumlah pekerja pada pekerjaan tersebut, menggunakan peralatan mekanik untuk membantu meringankan beban. Ya. Karena terlalu sering mengangkat beban berat di luar batas kemampuan, itu bisa menyebabkan, ya mohon maaf, turun beruk ya bahasanya ya, atau kededun. Nah, bagi laki-laki, perempuan juga bisa, ya, itu bisa terjadi turun beruk. Nah, maka kalau sudah terjadi turun beruk, ya, ya berarti otot yang atas apa selaput yang ada di bagian perut bawah itu ya sudah bahasanya sudah robek, susah. Ya, maka harus hati-hati. Nah, kemudian mengidentifikasi resiko selanjutnya itu postur yang kaku. Nah, ini keterangannya menekuk atau memutar bagian tubuh, jadi melakukan pekerjaan dengan menekuk atau memutar bagian tubuh ya. Jadi contohnya di situ adalah mengencangkan baut misal. Ya, itu kan sambil apa namanya? Memutar apa namanya? Alat ya. Nah, kemudian solusinya mendesain cara kerja dan peralatan yang dipakai hingga postur tubuh selama kerja lebih nyaman. Jadi caranya, solusinya mendesain cara kerja dan peralatan yang dipakai ya, hingga postur tubuh selama kerja lebih nyaman. Kemudian beban statis ya, bertahan lama pada satu postur hingga menyebabkan kontraksi otot. Nah, jadi bebannya itu statis. Jadi kerjanya misal di situ sambil apa namanya tongkrong, rasanya tongkrong itu apa ya? Berarti sambil jongkok lah ya, tongkrong itu jongkok. Ya seperti pada bengkel-bengkel pinggir jalan itu kan ada yang apa sambil jongkok, kemudian ada yang sambil apa namanya merobos di bawah ya. Tidak punya lift care kan susah, sehingga harus tiduran di bawah pakai kardus ya. Dalam waktu yang lama ya, melepas gardan misal. Itu memang menyebabkan beban statis. Nah, kemudian mendesain cara kerja untuk menghindari terlalu lama bertahan pada satu postur. Itu memberi kesempatan untuk mengubah posisinya. Jadi diberikan apa ya waktu untuk istirahat misal. Ya.
15 menit atau 10 menit kemudian merobos lagi ke bawah. Kemudian tekanan. Nah, tubuh tertekan pada suatu permukaan atau tepian. Berarti di sini solusinya memperbaiki peralatan yang ada, atau menghilangkan tekanan tersebut atau memberikan pantalan. Ya, itu. Kemudian getaran. Nah, ini yang biasa kita lihat dalam pembuatan beton. Nah, ketika pekerja itu mengebor jalan yang tik 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 tik. Nah, sehingga tangannya itu kan ikut bergetar lah. Bergetar ini menimbulkan apa ya bahasanya kayak semacam efek yang kesemutan kemudian pegal pada tangan. Nah, caranya bagaimana? Itu memberikan peredam atau mengisolasi tangan dari getaran. Nah, memberikan peredam pada mesinnya itu. Nah, kemudian ketika pekerja itu bekerja pada daerah yang dingin, kemudian panas, yang ekstrim, contoh di pabrik es batu atau mungkin di bagian pengecoran logam, ya, itu di situ apa namanya dingin kemudian panas itu mengurangi daya raba, ya, kemudian arus darah, kekuatan dan keseimbangan. Panas menyebabkan kelelahan, maka di situ perlu diberikan kalau yang dingin itu ya diberikan kayak semacam jas, ya, jas hujan yang tebal mungkin ya sarung tangan yang tebal. Kemudian di situ juga apa namanya kalau panas itu diberikan persediaan air minum yang banyak ya gitu. Kalau diatur suhu ruangannya kayaknya tidak apa namanya tidak memungkinkan ya untuk apa namanya pabrik es batu karena memang ada suhu tertentu yang harus dipertahankan pada ruangan tersebut. Nah, kemudian organisasi kerja yang buruk ya. Ini maksudnya bekerja dengan irama mesin, istirahat yang tidak cukup, kerjanya monoton ya. Beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan dalam satu waktu, biasanya dikejar target. Nah, solusinya beban kerjanya yang layak, ya, istirahat yang cukup, ya, pekerjaan yang bervariasi, otonomi dan individu. Nah, maka di sini memang apa ya kita hanya bisa menganalisis, tapi dalam prakteknya perusahaan itu jarang yang menerapkan seperti ini. Ya, intinya perusahaan itu ya menggaji karyawan itu UMR, ya, kemudian karyawan bisa menghasilkan produk yang banyak, ya, tanpa bahasanya itu memperhatikan beban kerjanya. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini memang apa ya namanya dilema, ya. Ya banyak sekali perusahaan yang tidak memperhitungkan beban kerja. Bahkan ada yang tidak UMR juga, ya. Tunjangan kesehatannya juga kurang, misal. Namun bagaimana lagi di Indonesia, lapangan pekerjaan juga sedikit, ya. Itu mereka sebagai pekerja ya istilahnya daripada tidak kerja ya sudah ya tinggal melaksanakan saja. Ya, karena mereka kan butuh juga. Nah, maka ini sebagai apa ya? Pikiran kita lah intinya. Supaya nanti kalau ada mahasiswa yang jadi pemimpin ya, menteri atau mungkin DPR bisa lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerja. Nah, kemudian risiko yang terjadi ya apabila kesalahan ergonomi itu yaitu yang pertama cedera fisik ya baik ringan atau berat. Ya, ringan itu contohnya yaitu seperti salah otot yang mungkin ototnya bahasanya tertarik dan lain-lain. Berat ya cedera fisiknya ya bisa kecelakaan seperti tergores, mungkin terkena pukul atau jatuh ya sehingga menyebabkan keluarnya darah. Ya. Bahkan apabila cedera fisiknya itu sangat berat bisa menimbulkan kematian. Nah, yang kedua yaitu trauma psikis ya. Trauma psikis itu apabila apa ya pekerja itu pernah mengalami resiko seperti itu, pasti dalam melakukan pekerjaan yang sama juga akan trauma. Ya, sehingga menghilangkannya juga butuh waktu. Nah, kemudian untuk meminimalisir resiko tersebut paling tidak dari pihak manajemen ya, manajemen perusahaan itu memberikan edukasi, ya, yaitu memberikan edukasi baik berupa poster maupun penyuluhan. Ya.
Ini contohnya yaitu posisi tubuh yang benar untuk kesehatan tulang punggung. Ya, ketika berdiri ya seperti ini, ya. Kemudian ini tidak diperbolehkan berdiri seperti ini. Kemudian duduk juga ada ya, supaya punggungnya tidak sakit. Ya, yang baik seperti ini, kalau yang tidak direkomendasikan seperti ini. Nah, ini tidur ya. Tidur yang tidak direkomendasikan seperti ini, yang direkomendasikan seperti ini. Ya, mengemudi ya. Ini posisinya kalau selonjor seperti ini juga tidak diperbolehkan kakinya. Yang baik seperti apa? Seperti ini. Ya. Ini dalam mengangkat beban ya, mengangkat beban dari mobil. Ini kalau seperti ini juga nanti kesalahan otot bisa ketegun, nanti ada tarikan di sini ya, di otot perut ya. Nah, ini harusnya dipakai kaki dulu buat bantalan ya. Kemudian ketika bekerja di meja, di depan laptop ya, ini sambil membungkuk seperti ini juga tidak boleh ya. Harusnya seperti ini. Nah, mengangkat beban. Nah, biasanya kalau kita di SMK itu ya, kebanyakan siswa itu ya dalam bersih-bersih atau mungkin mengangkat komponen mobil atau apa itu belum belum apa ya, belum tahu. Kebanyakan belum tahu, hanya asal ngangkat saja, baik beban berat yang mereka pikul maupun yang ada pada mobil. Nah, di sini cara mengangkat beban yang benar ya, supaya tidak terjadi turun berat atau ketedun atau mungkin cedera punggung ya. Ini yang seperti ini, dari bawah, kemudian sikap kakinya seperti ini, kemudian bebannya ditaruh kaki, ya, kemudian diangkat, ya, ditaruh dada, kemudian baru jalan. Ini contohnya yang mengangkat semen mungkin ya, itu. Nah, kemudian kalau mengangkat kardus, ya, kardus itu sebisa mungkin ya megangnya seperti ini, ya, pegang erat, ya, kemudian apa, gunakan kakinya untuk menahan, ya, seperti tadi. Kemudian tinggi kardusnya itu tidak menutupi mata, ya. Apabila kardusnya terlalu berat, maka jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain untuk membantu mengangkat. Ya. Nah, berat beban menurut ILO yang bisa kita angkat, ya, baik laki-laki dewasa, wanita dewasa, ya, ini usianya 16 sampai 18 tahun itu maksudnya di sini umur yang cocok untuk anak SMK ya, SMK. Wanita umur 16 sampai 18 tahun. Jadi kalau laki-laki dewasa itu berat bebannya rata-rata 50 kg itu boleh diangkat. Ini maksimalnya ya. Dengan interval 45 sampai 55 kg. Kalau wanita itu 25 kg dengan interval 20 sampai 25. Kenapa kok wanita lebih sedikit? Karena wanita memiliki rahim. Jadi tidak boleh mengangkat beban yang berat. Ya, nanti dikhawatirkan rahimnya juga akan berpengaruh. Ya, bisa rahimnya itu turun dan lain sebagainya. Nah, kalau laki-laki ya, ini tolak ukurnya pada siswa SMK ya, itu maksimal ya 23 kg lah ya, dan lebih dari itu. Kalau perempuan ya 15 kg. Ya, itu karena ya memang beda. Laki-laki umur segini ya 16 sampai 18 tahun dengan laki-laki dewasa kan beda. Ya, kalau ini kan memang masih masa pertumbuhan, ya, belum maksimal ya, seperti itu. Ya, jadi kenapa kok mengangkat beban ini saya bahas di sini karena memang dalam pekerjaan berat itu kita terbiasa mengangkat beban, ya. Baik beban tekanan, mungkin beban apa namanya, beban kerja atau mengangkat suatu barang itu sering kita lakukan. Nah, maka pengaruhnya sangat penting ya, karena bisa mengaruhi yang namanya sistem saraf, kemudian otot, ya, tulang dan lain sebagainya. Maka di sini saya tambahkan juga CTD atau Cumulative Trauma Disorders. Nah, CTD merupakan sekumpulan gangguan, luka atau kekacauan pada sistem maskal. Nah, maskal itu berarti otot, yaitu berupa cedera pada saraf, otot, ya, tendon, ligamen, tulang, dan persendian pada titik-titik ekstrim. Nah, tubuh bagian atas bisa tangan, pergelangan, siku, dan bahu.
tubuh bagian bawah, kaki, lutut dan pinggul, dan tulang belakang, punggung dan leher. Nah, yang paling fatal apabila terkena pada saraf tulang punggung, karena tulang punggung itu merupakan jalur saraf. Ya, itu bisa jadi kalau semisal tulang punggungnya itu kenapa-napa akibat ngangkat beban yang berlebih, ya harus dibawa ke dokter saraf. Nah, nah, maka dalam mengangkat beban itu harus berhati-hati, ya. Perlu diperhatikan itu cara ngangkatnya, ya, terutama pada siswa. Nah, kemudian ini contoh dari manajemen ergonomi, ya kalau pekerja itu kok kerjanya susah kayak gini membungkuk karena pekerjaan atau produknya itu di bawah, ya. Ini seperti ini, kan ini kalau ini pekerjaannya juga susah, ya ini karena terlalu tinggi, ya. Ini terlalu apa namanya? Rendah juga tidak boleh, terlalu tinggi juga tidak boleh. Yang baik yaitu apa namanya? Seperut lah ininya di bawah dada. Sehingga ketika memasukkan barang juga bisa dikontrol, ya. Tangannya juga bisa masuk. Ya. Ini. Jadi kita harus memanajemen ergonomi supaya kerja itu lebih nyaman, lebih mudah, ya. Itu sehingga pekerja itu lebih apa ya, lebih bisa produktif lagi. Nah, ini nanti hari ini akan saya berikan tugas yaitu nanti setiap mahasiswa itu membuat poster, ya. Poster tentang ergonomi. Nih contoh ketika apa namanya seorang pekerja itu mau mengambil barang yang letaknya tinggi supaya tidak membahayakan menimpa dirinya atau mungkin benda produknya itu jatuh, maka di sini harus memakai kursi atau tangga, ya, bancik lah istilahnya. Nah, di sini juga ada keterangannya seperti ini. Nah, maka nanti contoh tugasnya seperti ini. Jadi setiap mahasiswa nanti membuat satu poster, ya, seperti itu, ya, bebas, ya, juga diberikan nama dan identitas. Nah, maka nanti diberikan keterangan ini juga, ya, diberikan keterangan seperti ini. Nah, ini nanti posternya dibuat pakai aplikasi apa saja, monggo, ya. Yang penting nanti satu orang satu poster, ya, temanya bebas. Monggo nanti diberikan nama mahasiswa dan NIM-nya. Nanti dikirim pada Google Classroom. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.